warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, peserta Latsar CPNS tahun 2022, PPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 20, Kelompok 4, NDH 34, seorang terampil pelaksana perawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Pada video kali ini, saya akan menyajikan tentang tugas pembelajaran agenda 3 hari kedua dengan tutor Bapak Humam Arifin SKM MKes dengan judul Isu Tupoksi Perawat Upaya Mewujudkan Smart Government dengan Perspektif Manajemen ASN dan Smart ASN, di mana manajemen ASN adalah pengelolaan ASN menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan Smart ASN adalah aparatur sipil negara yang harus memiliki dan menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab. Kemudian, proses menentukan isu prioritas pertama, menentukan isu sesuai tupoksi sebagai perawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Kedua, penggambaran kondisi saat ini. Ketiga, membuat analisa dampak jika isu tidak diselesaikan. Keempat, menemukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu. Di mana tupoksi saya sebagai perawat adalah melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Kemudian menentukan isu sesuai perawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, di mana isunya itu pertama, belum optimalnya cuci tangan sebagai bentuk pengendalian dan pencegahan penyakit infeksi, di mana di sini saya menggunakan metode USG, yaitu U-nya bernilai 4, S-nya bernilai 5, dan G-nya bernilai 4 dengan total 13. Yang kedua, menurunnya kepatuhan pasien terhadap protokol kesehatan di lingkungan rumah sakit dengan nilai urgennya 5, S-nya 4, dan growth-nya 5 dengan total 14. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan dan pemahaman pasien mengenai paskes pertama untuk rujukan dengan nilai U-nya 4, S-nya 4, G-nya 4 dengan total 12. Di mana keterangan skor 5 itu sangat mendesak, 4 mendesak, 3 cukup mendesak, 2 tidak mendesak, dan 1 sangat tidak mendesak. Untuk penggambaran kondisi saat ini, dari juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, angka ketidakpatuhan protokol kesehatan di masyarakat saat ini menurun. Angka ketidakpatuhan ini masih tergolong tinggi. Dari data tingkat kepatuhan, terdapat sekitar 27,3% desa atau kelurahan memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dalam memakai masker, lalu sekitar 28,36% desa atau kelurahan memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dalam menjaga jarak. Sementara, mobilitas penduduk justru mengalami peningkatan, kegiatan rekreasi meningkat 18%, kegiatan pembunuhan bahan makanan dan apotik 27%, tempat kerja 4%, dan area pemukiman 4%. Kalimantan Selatan termasuk wilayah jalur lalu lintas pergerakan manusia baik secara lokal di Pulau Kalimantan, terutama dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, di mana Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum merupakan satu-satunya rumah sakit khusus jiwa di Kalimantan Selatan. Dampak jika isu tidak diselesaikan bagi perawat, pertama, perawat menjadi kurang terampil dalam pemberian edukasi atau Penkes. Kedua, tingginya permasalahan dengan lonjakan kasus COVID-19. Ketiga, perawat akan dianggap lalai dengan menerapkan kebijakan pemerintah. Sedangkan bagi rumah sakit, yaitu berdampak pertama meningkatnya lonjakan COVID-19 yang akan membuat pihak rumah sakit menjadi kewalahan kembali. Kedua, rumah sakit dianggap lalai dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Dalam menemukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu pertama dengan kerangka Fishbone dan SWOT, di mana analisis masalah dengan menggunakan Fishbone dengan masalah menurunnya kepatuhan pasien terhadap protokol kesehatan di rumah sakit, di mana dari internal sendiri tuh manusia itu sendiri pertama merasa tidak berbahaya karena belum terjadi pada dirinya. Kedua, sikap acuh terhadap aturan. Sedangkan dari manajemen, pertama,
Kurangnya pengawasan akan kepatuhan prokes saat di rumah sakit, kurangnya ketegasan dan tidak konsistennya dalam penerapan sanksi pelanggaran. Sedangkan dari lingkungan sosial, yaitu pertama, isu hoak tentang seputar penyakit masih banyak beredar dan mudah diakses lewat media sosial. Kedua, kesadaran di masyarakat masih menyepelekan tentang penularan penyakit di rumah sakit. Sedangkan dalam metode pertama, masih kurang nyamannya memakai APD. Kedua, kurang tersedianya biaya untuk APD secara mandiri dan sukarela. Analisis dengan menggunakan SWOT atau SWOT. Pertama, strength atau kekuatan. Pertama, banyak media promosi kesehatan yang bisa mengedukasi pasien dan keluarga pasien. Kedua, tingkat pendidikan tenaga medis dan pelatihan terhadap satpam rumah sakit cukup untuk menginformasikan kepada pasien maupun keluarga pasien. Ketiga, tersedianya sarana ruang tunggu yang luas dan memadai, serta alat edukasi seperti pengeras suara dan TV yang menunjang promosi kesehatan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Pertama, menurunnya angka kematian akibat COVID-19 saat ini membuat pasien dan keluarga pasien lengah. Kedua, sanksi apabila melanggar prokes di rumah sakit tidak tersampaikan dengan jelas. Ketiga, kurangnya pengawasan langsung dan berkala. Opportunity atau peluang. Pertama, meningkatnya jumlah kunjungan pasien harian ke rumah sakit. Kedua, kebijakan pemerintah yang mendukung tetap dilakukan prokes di semua tempat. Atau ancaman. Pertama, pasien dan keluarga menolak menerima edukasi karena merasa tidak penting. Kedua, sanksi pelanggaran dianggap sebagai hambatan dalam pelayanan. Pemecahan masalah. Pertama, dengan alternatif penyelesaian, melakukan sosialisasi berkala berbagai media seputar pentingnya prokes di rumah sakit kepada pasien dan keluarga. Dengan tahapan menentukan jadwal rutin, membuat media edukasi, berkoordinasi dengan pihak terkait. Dengan output, jadwal tersusun dibuatnya pamflet, pasien dan pengunjung mengetahui pentingnya melakukan prokes, sedangkan pihak yang terkait adalah tenaga kesehatan serta petugas pelayanan. Alternatif penyelesaian kedua yaitu membentuk kelompok pengawas prokes yang rutin mengawasi dan menegur para pelanggar prokes di rumah sakit. Dengan tahapan pertama, berkoordinasi dengan manajemen dan direktur rumah sakit untuk pelaksanaan dan perlindungan. Kedua, menentukan anggota kelompok pengawas serta menjelaskan tujuan dan fungsi pengawas. Dengan output, pasien dan pengunjung rumah sakit mengetahui adanya sanksi dan kesadaran untuk mematuhi aturan secara sukarela. Pihak yang terkait pertama, direktur rumah sakit. Kedua, manajemen rumah sakit. Ketiga, pegawai rumah sakit terkait yang bertugas sebagai pengawas. Alternatif penyelesaian ketiga, melakukan pemantauan secara online atau CCTV dan mengikatakan kembali dengan pengeras suara. Dengan tahapan pertama, berkoordinasi dengan bagian keamanan. Kedua, menyiapkan CCTV dan pengeras suara. Dengan output, pasien dan pengunjung rumah sakit akan lebih patuh dan memudahkan tim pengawas. Pihak yang terkait itu manajemen rumah sakit, pengawas prokes, dan tim keamanan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya ASN berakhlak bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.